Yang menjatuhkan wibawa itu adalah tidak cocoknya perkataan dan perbuatan. Apalagi banyaknya kesalahan, apalagi berulang-ulang, itu menjatuhkan wibawa. Jadi kita melakukan sekali kesalahan, segera konsekuen, saya salah, saya ngaku saya salah, dan saya siap bertanggung jawab atas kesalahan sini. Naik tuh. Tapi udah salah, kenapa ini berantakan? Sebetulnya saya tuh udah mau ngambil, ya. Cuma saya kan harus, udah. Orang kalau udah banyak berargu, banyak berdebat atau banyak memberikan alasan, kecenderungannya alasan itu memperjelas kesalahan. Kalau salah, ngaku, tanggung jawab, naik lagi wibawanya. Waktu salah turun, tapi dengan ngaku, dengan jujur, tanggung jawab dinaikin lagi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang tobat. Gitu. Apalagi yang bisa membuat orang kehilangan wibawa? Selain cocok, tidak cocok dan perkataan perbuatan, banyak melakukan kesalahan dan tidak mau memperbaiki diri. Apalagi orang kalau tidak berwibawa apa? Sombong. Orang sombong, pemarah, itu hilang wibawanya. Dia tidak akan berwibawa. Apa sih orang berwibawa? Kalau orang berwibawa tuh orang tuh segan. Tapi tidak mau jauh. Ketemu seneng. Nggak ketemu kangen. Kalau orang ditakuti, sombong itu ketemu nggak mau. Bahkan dia datang aja kalau bisa menghindar. Jadi kalau ada orang diem di hadapan kita, belum tentu kita wibawa. Mungkin orang takut, tidak dikangenin. Kalau bisa pertemuannya seminimal mungkin cepat pergi. Karena orang sombong tuh auranya merendahkan orang lain. Makanya orang tua yang menasehati anaknya dengan kesombongan, ini bapakmu, bapak yang membiayai kalian, itu nggak ada wibawa. Karena sudah merasa dirinya lebih. Guru juga begitu. Saya ini guru kalian, saya yang mengajari, udah ujub, udah sombong, pasti nggak ada wibawa. Jadi wibawa itu sudah ada dengan sendirinya. Kalau kita jadi ahli takwa, yang perlu kita lakukan, jangan merusak kewibawaan yang Allah berikan kepada ahli takwa. Gitu. Termasuk orang itu hilang wibawa kalau dia zolim, ya. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena orang itu hanya akan disegani kalau adil. Orang turun wibawanya kalau tidak menepati janji. Orang turun wibawanya kalau tidak amanah. Kalau biasa telat, ya, orang biasa telat itu turun wibawanya. Penceramah itu mah pasti telat. Udah remnya, karena kehormatan itu on time, tepat waktu. Kalau ada ustaz ceramahnya telat terus, udah nggak ada wibawa. Guru ke kelas telat terus, nggak ada wibawa. Anak-anak kalian harus disiplin. Disiplin apa Pak Guru? Ini Pak Guru ngajar tinggal 5 menit lagi, ya baru datang. Jadi kalau kita jadi ahli takwa, orang benar, itu udah langsung ada wibawa. Betul deh. Apakah perlu kita diwibawa? Apa? Enggak perlu. Tidak perlu. Enggak perlu acting. Makin acting makin tidak bagus. Pernah ada kisah begini. Ada seseorang ambil cuti seminggu untuk mendampingi penceramah idolanya yang sering dilihat kalau sedang ceramah di TV atau tablik akbar. Cuti nih, tapi sesudah seminggu langsung jatuh sekali penilaiannya. Kenapa? Karena kan beda kalau dengar ceramah begini ketemunya sebentar, betul? Sejam, nonton TV sejam. Tapi kalau sudah sehari-hari bareng, udah ketahuan itu modalnya.
Kenapa dia jadi tidak suka? Katanya, ini saya tidak nyebut siapa orangnya, hanya orang itu mengatakan, jauh antara ceramah dengan seharian. Memang kalau ceramah bagus, kalau udah ceramah ketawanya terbahak-bahak dan suka ngomong porno katanya. Dan dia tuh maunya di traktir yang mewah-mewah, pengen hotel bintang mewah. Pokoknya karena tahu saya punya duit, jadi maunya dibeliin aja. Kalau makanan milih yang mahal-mahal, kalau diajak ke toko milih yang mahal-mahal. Terus suka, maaf ya, gangguin. Kalau udah deket dengan perempuan tuh jadi centil, jadi overacting, gangguin. Nah, ini cerita saja betapa ketika ketahuan modal kita nggak ada wibawa. Banyak suami yang tidak berwibawa di hadapan istrinya, walaupun suaminya penceramah, karena istri tahu modalnya. Banyak penceramah juga, bukan saya nyebut banyak dosa nih, bisa jadi penceramah tidak berwibawa di hadapan anak-anaknya dibanding di hadapan orang lain, karena anaknya tahu modal bapaknya. Pada bengong. Makanya kalau mau jadi baik, jangan waktu ceramah aja, setiap waktu jadi orang baik, karena Allah melihat kita. Jelas? Kalau kita baiknya karena Allah, ya udah, ada orang nggak ada orang, di depan siapapun konsisten, dan itu yang bikin wibawa. Kalau bagusnya cuman di mimbar, bagusnya cuman, saudara-saudara sekalian, di dalam membangun bangsa ini, kita harus menjadi manusia yang utuh. Kepala, pundak, lutut kaki harus bersatu. Sudah turun dari ini, kata siapa tahu modal dia, tukang ngeres, bos-bos ngeres gitu. Gak ada wibawa, gak ada wibawa. Koruptor itu gak ada wibawa sama sekali. Kita dengar sedang heboh sekarang, guru besar ternyata jadi tersangka. Udah hancur wibawanya, ya kan? Mau pakai toga sebesar apapun sampai dia ketutupan toganya, nggak bisa, udah keburu hancur. Makanya sudahlah, jadi orang baik saja, nggak usah mikirin wibawa. Itu urusan Allah. Gimana kalau kita tidak berwibawa? Ya nggak apa-apa. Yang penting jadi ahli takwa. Penutup, dulu pernah lewat di sini di santri lagi ngobrol, ada kamar dulu di masjid yang lama. Pas lewat ngedengar begini, saya tuh nggak boleh jadi ulama katanya, kata guru saya. Jadi kamu gimana ya? Kamu nggak usah cita-cita jadi ulama lah. Kalau mau pesantren, gak usah mikirin pengen jadi ulama. Terus kamu jadi apa, kata guru kamu? Kata guru saya, kamu kalau mau pesantren cukup jadi ahli takwa aja. Ini benar. Karena ada kalanya pengen jadi ulama, menurut adik-adik yang masih kecil persepsinya beda. Wah, ulama keren, diundang sana sini, dihormati, pulangnya dapat oleh-oleh. Jadi dia mau pikiran ulama tuh kayak gitu, penghasilan. Makanya gurunya melarang ingin jadi ulama, karena pemahaman ulama menurut adek itu masih profesi. Udahlah, kamu jadi orang takwa. Nah, pada jadi orang takwa itu jadi juga ulama, karena orang takwa kan takut ke Allah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah istri kaya ujiannya banyak maunya, istri sederhana ujiannya selalu bersyukur atas yang ada, istrinya tiada mau nyukurinnya apa ya, kemana wae ini. Sudahlah ya, syukuri aja, karena dibalik semuanya pasti ada hikmahnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.